jadi tari-tarian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang gantikan kain tabungku dengan sukacita. Terbang lebih tinggi, lebih tinggi dalam kidung pujian, pujian syukur tiada henti di dalam hidup kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, biar yang bernafas tak berhenti puji nama Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Marilah kita sujud menyembah Tuhan yang adalah sumber terang yang hidup. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 17, bait 1 dan bait yang keempat. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, tiada hambamu, mengagungkanmu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan mendengar firman-Mu ya Tuhan, akan kulakukan. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi.
Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharulah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalamnya hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan bacakan puji-pujian yang terambil dari Mazmur 1, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Kita akan membacakan secara silih ganti. Saya akan membacakan ayat-ayat yang berangka ganjil. Ibu-ibu sekalian membaca ayat-ayat yang berangka genap. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bernyanyi Kidung Jemaat 49, bait 1 sampai dengan bait yang kedua, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman balik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sore yang indah ini kita boleh bersyukur karena kasih dan berkat Tuhan. Dalam kebersamaan kita ibadah persekutuan kaum perempuan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih-Mu boleh memberkati kami, mengasihi kami, sehingga kami boleh menyelesaikan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bahkan dalam persekutuan kaum perempuan, kembali Tuhan boleh himpunkan kami, meskipun kami di rumah kami pribadi lepas pribadi, namun kami disatukan dalam kebersamaan ibadah persekutuan kaum perempuan. Ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, berkati dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengerti bahkan menghayati setiap kebenaran firman-Mu untuk kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Baik ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di sore yang indah ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16.
Surat Filipi pasalnya yang kedua ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sebagai ibu rumah tangga, pasti senang sekali dengan yang namanya bernyanyi. Nah, kalau anak-anak kita juga mau tidur, pasti kita juga menyanyikan lagu supaya tidurnya semakin terlelap dan nyenyak. Ada lagu yang mungkin tidak asing dalam kehidupan kita ibu-ibu yang kekasih. Twinkle, Twinkle, the Little Star. Ini lagu yang sungguh indah, syairnya menjadi pengantar tidur yang sangat terkenal dalam bahasa Inggris. Tapi kita juga tahu bahwa lirik dan lagunya ditulis oleh seorang yang juga luar biasa, Jane Taylor, yang menceritakan, mengungkapkan bagaimana keajaiban seluruh alam semesta dan bagaimana ciptaan Allah yang sungguh luar biasa dengan bintang-bintang yang bergantungan di malam hari. Tetapi ibu-ibu yang kekasih, ada bait selanjutnya yang jarang sekali untuk dinyanyikan oleh setiap orang. Dan isi syair itu bagaimana dia mau menceritakan paduan tentang kilaunya bintang itu yang bercahaya, dan dengan cahayanya itu dia menyinari perjalanan setiap para pengembara. Jadi pengembara berjalan di malam hari dijaga dengan nyala dari bintang cahaya itu, sehingga perjalanannya menjadi nikmat dan menjadi lengkap dalam mengarungi perjalanan seorang pengembara. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam surat Rasul Paulus dalam pembacaan firman kita di sore yang indah ini, Paulus juga menantang. Nah, kata menantang ini sungguh luar biasa ya dalam kehidupan kita. Kita seringkali ditantang untuk masak, begitu ya kan, ditantang untuk kerjasama, atau kita ditantang untuk membuat makanan. Nah, ini jadi Rasul Paulus juga menantang kepada jemaat yang ada di Filipi. Apa yang ingin Rasul Paulus lakukan kepada orang-orang di Filipi? Yang ingin Rasul Paulus inginkan dalam kehidupan orang Filipi yaitu bagaimana hidup mereka menjadi benar. Bagaimana hidup mereka menjadi suci. Sehingga mereka benar-benar bercahaya seperti lagu kita tadi, Twinkle Twinkle the Little Star. Bagaimana mereka bisa bercahaya seperti bintang, dan ketika bercahaya seperti bintang menerangi dunia ini. Nah, mari, ini satu tantangan yang benar-benar Rasul Paulus berikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana mereka harus memang menjadikan kehidupan dan diri mereka bercahaya. Coba mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-15. Supaya kamu tiada teraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus. Nah,
satu hal yang luar biasa yang menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang Filipi. Bercahaya, memiliki tanggung jawab yang memang benar-benar dia harus nyatakan melalui kehidupan mereka. Atau mungkin juga ibu-ibu yang kekasih, kita mungkin juga bingung ya. Kita mungkin juga bingung, kita juga berpikir bagaimana caranya atau seperti apa supaya kita juga bisa berkilau. Seperti apa supaya kita juga bisa bercahaya. Seperti apa supaya kita juga dengan cahaya itu menerangi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bahkan di syair lagu tadi itu di bagian selanjutnya menyinari para pengembara. Nah, berarti ini satu hal yang harus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa bercahaya? Mungkin ibu-ibu yang kekasih kita sering mengatakan di dalam diri kita semua nih, ya saya kan tidak layak, saya kan tidak bisa, saya kan berdosa. Sehingga dalam ketidaklayakan dan ketidakkeberdosaan itu, cahaya, sinar, terang itu tidak akan pernah berkilau ketika itu menjadi bagian dan menjadi pola pikir dalam kehidupan kita. Nah, mari kita bersama-sama. Atau kita juga berpikir, bagaimana cahaya yang kita miliki mungkin tidak cukup. Tidak cukup untuk menerangi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Atau mungkin kita juga berpikir bahwa cahaya yang kita miliki itu redup. Sehingga fungsi dari cahaya itu tidak benar-benar menjadi menjadi yang terang dalam kehidupan kita atau bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Nah, mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama bagaimana supaya kita mengubah dunia ini yang gelap menjadi terang. Dan terang yang kita miliki itu benar-benar menjadi harapan. Terang yang kita miliki itu boleh menyinari dan boleh menjadikan setiap orang dalam sekitar kehidupan kita juga memancarkan terang itu. Sehingga kita mau lihat bagaimana dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Tuhan menciptakan terang, maka jadilah terang itu. Dan terang itu dianugerahkan dalam setiap kehidupan manusia. Ketika Tuhan menciptakan, maka terang itu boleh menyinari. Dan dengan terang itu menjadikan bagaimana bahwa terang itu benar-benar mau memperlihatkan bahwa tidak ada lagi di bagian sisi yang gelap. Sehingga Tuhan mau mengatakan, terang itu jadi dan terang itu boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan setiap manusia. Nah, coba ibu-ibu yang kekasih, kita juga melihat bagaimana bahwa ketika dalam perjanjian lama Allah menciptakan terang, dalam kehidupan kita juga Yesus Kristus menjadi sumber terang. Membawa terang rohani dalam setiap kehidupan kita. Kita buka Yohanes 1. Injil Yohanes 1. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Mari ibu-ibu yang kekasih, kita buka firman. Injil Yohanes 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah menjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, ini jadi mari kita melihat bagaimana bahwa ketika terang Tuhan hadirkan bagi dunia dan ciptaannya, dan dengan kehadiran Tuhan juga menjadi dan membawa terang untuk setiap kehidupan manusia, berarti sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa Tuhan karuniakan terang yang akan menjadi kekuatan supaya kita juga benar-benar melanjutkan. Jadi Yesus membawa dan Yesus menjadi terang dalam setiap kehidupan manusia. Nah, kita juga memiliki terang itu, ibu-ibu yang kekasih. Kita memiliki terang yang Yesus anugerahkan dalam sedemikian rupa melalui kehidupan kita sehingga kita benar-benar kita memiliki cahaya itu. Dan dengan cahaya itu Allah mau supaya sumber dari cahaya terang itu semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita juga berlari dan mencari di mana sih titik terang itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya setiap orang melihat terang itu bersama-sama kita mencari.
Setiap orang melihat bahwa sumber terang itu adalah menjadi bagian untuk memang benar-benar supaya terang itu menjadi sesuatu hal yang membuat kehidupan kita untuk kita lanjutkan. Nah, yang pasti bahwa itu tanggung jawab itu sangat berat. Sumber terang dari Yesus, dan sumber terang itu kita bawa dalam setiap kehidupan kita, dan setiap orang yang melihat itu akan juga terpikat oleh terang itu dan mereka mencari bersama-sama. Di mana sih terang itu? Nah, yang pasti ibu-ibu nih, tanggung jawab yang berat. Terang yang bercahaya dan akan kita bawa dan lanjutkan dalam kehidupan kita, dan orang mencari itu, yang pasti bahwa kita juga berpikir, bagaimana supaya setiap hal yang bercahaya, setiap hal yang kita lakukan dan setiap hal yang juga menjadi bagian untuk terang itu tetap bercahaya. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan di sore yang indah ini. Nah, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini penuh dengan kekelaman. Kehidupan di dunia ini penuh dengan sumber-sumber pengharapan. Di kehidupan di dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang membutuhkan akan terang dari Kristus. Sehingga nasihat Rasul Paulus melalui pembacaan firman Tuhan kita di pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah ini ibu-ibu yang kekasih. Kalau kita mau supaya orang juga terpikat oleh terang itu, nah ini Rasul Paulus mengingatkan dalam kehidupan kita, jangan bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut berarti kita ingat kembali ya cerita tentang bagaimana bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Allah. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tempat perbudakan, mereka bersungut-sungut. Kenapa sih begitu? Kenapa sih harus kami keluar dari perbudakan itu? Kenapa Musa yang membawa kami? Lebih bagus kami mati di sana, tetapi kami ada makanan, semuanya ada meskipun harus menderita. Nah, sungut-sungut ini yang melunturkan. Sungut-sungut ini yang menjadikan bahwa terang Kristus yang bercahaya itu memudar. Ketika memudar, lama-lama akan hilang dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Seringkali, bahkan setiap hari, kita selalu yang bernama sungut-sungut itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama bagaimana supaya kita memberikan setiap terang itu dalam setiap kehidupan kita. Dan setiap terang yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk kita lanjutkan. Ya memang ibu-ibu yang kekasih, bersungut-sungut bukan jalan keluar. Bersungut-sungut maka kita tidak bisa melakukan apapun yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika kita bersungut-sungut, ya resiko. Kita tidak bisa memancarkan terang itu. Nah, bagaimana bintang yang juga dia bersinar, dan ketika dia bertanggung jawab dengan sinarnya, dan sinarnya itu memberikan satu hal yang terindah, dan ketika yang indah itu direspon oleh manusia, dan manusia boleh menikmati dalam perjalanan pengembaraan kehidupannya dengan cahaya dari sinar itu, dia boleh sampai kepada akhir tujuan. Sang pengembara. Tujuan akhir kehidupan kita tetap melanjutkan cinta kasih Allah. Sinar Allah. Bagaimana ia boleh lahir, bagaimana Yesus boleh menderita, bagaimana Yesus boleh mati di atas kayu salib, dan bagaimana Yesus boleh naik ke surga. Terangnya tidak pernah berhenti di satu titik. Terangnya tetap terus bercahaya meskipun dia menghadapi berbagai macam tantangan. Dia menghadapi berbagai resiko di dalam pelayanannya. Bahkan maut sekalipun, terangnya tetap memberikan satu cahaya dan harapan bahwa dengan terang itu ada satu kehidupan. Satu kehidupan yang tidak pernah diberikan oleh siapapun. Nah, mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengingat itu. Mengingat bagaimana terang itu yang bercahaya dan semua orang yang melihat terang itu berbondong-bondong. Di mana ya terang itu? Ada di dalam diri ibu-ibu yang kekasih. Terang itu semua ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Apalagi ketika kita di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Terang itu akan bersinar ketika kita memiliki hati yang bijaksana sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan. Dengan kebijaksanaan hati kita,
menghargai suami, ya kan? Terus memberikan didikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Rumah tangga kita menjadi berkat. Dan ketika damai sejahtera ini, terang itu tetap berkilau dan bercahaya sehingga semua orang boleh melihat, oh iya, keluarga Ibu A ini betapa bahagianya, betapa damainya. Meskipun mereka tahu bahwa kita tidak berada di dalam satu kelebihan, dalam satu kekurangan. Tapi terang itu tetap bercahaya karena kita tahu. Kita memahami bahwa ketika Yesus memberikan terang, terang itu kita menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita lanjutkan dengan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Terang itu kita lanjutkan dengan cinta kasih. Maka terang itu akan tetap berlanjut di dalam setiap harapan dan kehidupan kita. Coba ibu-ibu, mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, ini akan menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kalau kita bersungut-sungut berarti kita akan dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, mari kita mulai belajar supaya apapun dalam setiap kehidupan kita, twinkle twinkle little star itu tetap bercahaya. Mari sungut-sungut sedikit demi sedikit kita kikis, sedikit demi sedikit kita buang, sedikit demi sedikit kita hancurkan dan tidak menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita. Apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, pengalaman bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut 40 tahun mereka menghadapi perjalanan yang panjang sampai ke tanah Kanaan. Nah, kita juga tidak tahu berapa puluh tahun Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Maka janganlah isi kehidupan kita dengan rasa sungut-sungut, tetapi berikanlah rasa syukur kepada Tuhan supaya kita benar-benar menjadikan tugas dan tanggung jawab kita. Apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita di ayatnya yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, jadikanlah firman Tuhan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan akan mengiringi dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan akan membawa kita mampu untuk menyelesaikan setiap tantangan kehidupan kita. Firman Tuhan akan menjadikan bukti bahwa terang yang menjadikan langit dan bumi, terang yang memberikan hidupnya untuk dunia, semua itu akan kita lanjutkan. Dan terang itu semua orang akan berbondong-bondong mencari di mana terang itu dan kita perlihatkan melalui totalitas kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Mari ibu yang kekasih, jadikanlah terang berkilau di dalam hati dan kehidupan kita. Jadikanlah terang itu memancarkan kilau yang menjadikan satu hal yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinar terang agar seluruh dunia memujinya.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat atau doa syukur, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala karya kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam setiap persekutuan kami sebagai seorang perempuan. Kami bersyukur kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan di sore yang indah ini. Bahkan kebenaran firman Tuhan menjadi terang. Terang yang bercahaya. Terang yang harus kami lanjutkan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami diberikan terang oleh Tuhan melalui setiap perjuangan hidup kami, terutama pengampunan dosa kami, sehingga terang Tuhan boleh bercahaya dalam setiap kehidupan kami. Dan terang itu Tuhan, kami juga bertanggung jawab supaya setiap orang di sekitar kehidupan kami merindukan terang itu. Bukan hanya merindukan tetapi juga mencari terang itu. Dan ketika mencari terang itu, maka dia boleh menikmati terang yang Kristus boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika Tuhan boleh mengingatkan dalam kehidupan kami untuk menjadi terang, kami juga diingatkan supaya ketika kami menjadi pewarta dan menjadi terang dalam kehidupan dan dunia ini, kami tidak bersungut-sungut Tuhan. Tidak bersungut-sungut untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Kami tidak bersungut-sungut ketika persoalan dalam kehidupan kami silih berganti. Kami juga tidak bersungut-sungut ketika beban yang berat sekalipun dalam kehidupan keluarga dan pelayanan kami. Kami tetap bercahaya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kebersamaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus boleh mengingatkan kami sebagai seorang perempuan harus menjadi terang. Baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan. Bahkan ketika kami dalam pekerjaan, di masyarakat, lingkungan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan dalam setiap kehidupan kami. Mari berkati kami. Berkati kami sebagai ibu rumah tangga. Ketika kami ada dalam kesibukan kami pribadi lepas pribadi. Hikmat Tuhan yang boleh memberkati kami. Memberikan kekuatan meskipun Tuhan kembali kami bekerja dari rumah, melakukan apapun di rumah. Namun kami tahu bahwa rumah menjadi bagian tempat untuk kami membagikan terang Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai seorang perempuan bersama-sama bertanggung jawab dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap pekerjaan kami, semuanya ketika di rumah, maka semuanya itu boleh menjadi berkat dan terang itu akan tetap terus bercahaya melalui kehidupan kami, ya Tuhan. Mari berkati kami Bapa, berkati dalam setiap kesibukan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terang-Mu selalu bercahaya dan cahaya-Mu itu memberikan kekuatan. Dengan kekuatan itu maka kami boleh dimampukan oleh Tuhan menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kami yang silih berganti. Menyelesaikan setiap tantangan-tantangan hidup kami. Supaya kami tetap mempercayakan totalitas kehidupan kami hanya kepada-Mu. Kami bersyukur bahwa di kesempatan sore yang indah ini Tuhan boleh memberkati kami. Berkati juga ibu-ibu dalam setiap persekutuan. Berkati ketika kami boleh ada dalam satu pekerjaan. Apapun yang boleh kami kerjakan. Apapun yang boleh kami tekuni, mari berkati kami. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Supaya setiap pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami tekuni dan boleh menjadi bagian dan bahkan menjadi berkat. Semuanya itu kami boleh lakukan dengan ketulusan dan kejujuran hati. Bahkan di dalam takut akan Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Baik di rumah sakit ataupun di rumah-rumah mereka. Mari Tuhan berkati. Jamah bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan. Engkau dokter yang terbaik dalam setiap harapan kami.
Kami juga percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh mempercayakan seluruh sakit penyakit bagi setiap ibu-ibu kekasih, kami akan dipulihkan dengan jamahan Tuhan melalui makanan, obat-obatan, tim dokter yang merawat di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu atau ibu-ibu yang kekasih ya Tuhan. Berkati kami, roh hikmat dan pengertian menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, supaya kami menjadi seorang perempuan, menjadi mama, menjadi istri yang memang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat dalam setiap rumah tangga kami. Segala program yang juga boleh menjadi bagian dalam setiap persekutuan kaum perempuan, mari Tuhan juga berkati dari ketua, sekretaris bendahara, berkati juga setiap korsek-korsek yang ada, berkati juga setiap kami ketika sebagai jemaat, semuanya kami percaya. Apapun yang boleh kami kerjakan dan kami rangkai dalam setiap pelayanan kami, khususnya pelayanan Pelkat PKP, Tuhan jamah dan berkati. Kami boleh bersama-sama menopang dan mendukung, dan kami boleh bersama-sama berkarya dan memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan kami, pribadi lepas pribadi, sektor lepas sektor. Kami juga percaya bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan dan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh melakukan dan merencanakan setiap program yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Horeb ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mempercayakan seluruh kehidupan anak-anak kami. Dalam pertumbuhan mereka Tuhan juga berkati. Dalam pendidikan mereka Tuhan juga sertai. Roh hikmat dan pengertian menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh menjadi anak yang terbaik. Setiap suami yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan juga berkati dalam setiap pekerjaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam cinta kasih mereka, mengasihi kami sebagai istri dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, Tuhan juga berkati. Berikan kesehatan dan kekuatan supaya kami bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap rumah tangga kami. Bahkan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang bagi Tuhan Yesus dalam setiap rumah tangga yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah harapan kami, inilah persekutuan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami ketika kami menjadi saksi dan menjadi terang Tuhan melalui totalitas kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak putus-putusnya berkat Tuhan bagi kita dalam hidup ini. Selalu baru setiap hari. Ia tahu kebutuhan kita dan selalu memenuhi berdasarkan kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sebab Tuhan berkenan atas persembahan yang diberikan dalam ketulusan dan keikhlasan. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Kidung Jemaat 298, bait yang ke-1 dan yang ke-4. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbuat terus berbuat baik. Engkau ya Allah Bapa kami, semua syukur padamu naik.
Ibu-ibu sekalian, mari berdiri dan menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan di dalam adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Pulanglah dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah dan telah kita dengar dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penghentaran dan penjagaan daripada Roh Kudus akan menjaga dan memelihara setiap kehidupan kita sebagai seorang perempuan dari sekarang sampai selama-lamanya.